Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hadis yang kalimatnya seperti itu, maka disebut namanya hadis qudsi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa firman Allah? Innallaha katabal hasanati was sayyiat. Allah itu menulis kebaikan dan keburukan. Artinya setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap keburukan yang kita lakukan itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, summa bayyana dzalika, kemudian Rasulullah menjelaskannya. Nah, bagaimana penjelasan Rasulullah? Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha. Barang siapa punya niat baik tetapi belum bisa atau tidak bisa dilakukan, ya, maka kata Allah tabaraka wa taala indahu hasanatan kamilah, maka Allah mencatatnya itu satu kali kebaikan. Misalnya ada orang punya niat, aku pengen bersedekah, tapi qadar Allah belum bisa atau tidak bisa, tetap ditulis oleh Allah satu kali kebaikan. Nah, kemudian wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu asyra hasanatin. Kalau orang meniatkan kebaikan itu, kemudian dia melakukannya, maka Allah tulis 10 kali kebaikan. Ya. Sampai kepada ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai pada 700 kali lipat. Atau ila ad'afin kasirah, kepada kelipatan-kelipatan yang banyak lagi. Nah, wa in hamma bisayyi'atin, namun barang siapa yang memiliki niat buruk, ya, falam ya'malha, dan tidak jadi dilakukan atau diurungkan, maka kata Allah taala indahu hasanatan kamilah. Orang yang membatalkan niat buruknya, Allah menulis satu kali kebaikan. Wa in hamma biha, jika orang punya niat keburukan terus kemudian fa'amilaha, dia melakukannya, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulisnya satu kali keburukan saja. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, secara umum hadis ini ada 5 poin ya. Yang pertama tentang menjelaskan tentang rahmat dan kasih sayang Allah. Ya. Jadi bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu, Allah sangat menghargai jika ada orang niat baik saja itu sudah mendapatkan apa? Kebaikan. Itu penghargaan Allah. Ya, itu penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Maka tentu kita bisa mengikuti akhlak tersebut. Ya. Kita bisa mengikuti akhlak tersebut, yaitu akhlak yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang telah melakukan kebaikan, walaupun belum bisa atau tidak bisa, Allah tetap menulis apa? Satu kebaikan. Ini rahmat dan kasih sayang Allah yang luar biasa. Namun kalau ada orang niat buruk, ya, tapi nggak jadi dilakukan, maka itu pun sudah ditulis satu kali kebaikan. Kalau melakukannya, nah gitu ya, maka hanya ditulis satu kali saja keburukan. Sedangkan kalau ada orang meniat melakukan kebaikan dan dilakukan, itu mendapatkan pahala 10 atau 700 atau sampai kelipatan, hingga tidak ada seorang pun yang tahu kecuali siapa? Allah. Nah, ini rahmat dan kasih sayang Allah ini. Artinya apa ya khas kalian? Justru dari penjelasan ini bisa mendorong kepada kita untuk semangat melakukan kebaikan. Ya, jadi nah kedua dari poin hadis ini, tidak boleh seseorang itu meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, sekecil apapun itu kebaikan itu tidak boleh diremehkan. Ya, maka sampai Rasulullah katakan begini, la tahqiranna fil ma'rufi syai'a walau antalqa ala wajhika bitaliqin wajhin. Nah, jadi janganlah sekali-kali engkau meremehkan kebaikan sekalipun itu hanya sekadar senyum kepada saudaramu. Ya, padahal senyum ki angel apa gampang, Mas?
Tapi syarat senyum itu satu. Ono koncone. Gitu. Jadi nek ora ono koncone aja senyum. Ya, Masya Allah. Jadi senyum itu. Maka sampai Rasulullah itu ingatkan kepada para ibu-ibu, ya nisa al-mu'minat gitu. Wahai para wanita, ya mukminat, janganlah meremehkan kebaikan dalam bersedekah, walaupun hanya kaki kambing, Mas. Jadi kalau menurut mereka masyarakat Arab, orang sedekah daging, kakinya kambing itu dianggap remeh. Padahal kalau di Jogja orang sedekah kaki kambing itu apa? Mahal ya? Mahal, karena ada sop kaki kambing. Masya Allah. Mahal itu. Iya. Jadi ada sop kaki kambing, ada sop kaki sapi, ada sop kepala dan seterusnya. Itu mahal itu. Ya. Tetapi kita bisa melihat, karena kadangkala orang itu meremehkan sedekah, baik yang memberi atau yang menerima. Kita kalau misalkan disedekahi orang dan mungkin menurut kita itu nggak pas, ya, yang perlu kita hargai bukan pemberiannya, tetapi niat baik seseorang untuk memberi itu sudah sesuatu yang luar biasa. Jadi niat baik itu harus dihargai. Allah pun menghargai niat baik seseorang. Kita pun juga begitu dalam hidup bermasyarakat. Kita berinteraksi dengan banyak orang, maka kita perlu menghargai niat baik seseorang. Bagaimana cara kita menghargai niat baik seseorang? Tidak mencela dan tidak membulinya. Ya, tidak mencela dan tidak membuli. Ya, karena kadangkala seseorang itu kalau nggak cocok sama orang lain mudah membuli. Jadi orang itu dibully. Ya, jangan, tidak boleh itu. Ya, kalau sekadar meledek guyonan sih tidak apa-apa nih, ya coba banget. Di situ itu ya, jadi Masya Allah. Jadi menghargai niat baik seseorang. Allah pun juga menghargai niat baik para hambanya. Nah, kemudian yang ketiga, khas kalian, bentuk penghargaan Allah terhadap kebaikan itu Allah memberikan kelipatannya. Jadi kalau ada orang melakukan 1 kali kebaikan, itu ditulis oleh Allah seperti dia melakukannya 10 kali. Seperti dia melakukannya 100 kali. Seperti dia melakukannya kepada kelipatan-kelipatan jumlah yang tidak ada seorang pun yang tahu kecuali hanya siapa? Allah. Gitu. Jadi berarti kalau orang bekerja 1 bulan digaji 2 juta misalnya ya. Nah, tapi karena bekerjanya itu bagus, maka dilipat gandakan gajinya menjadi 10. Atau sampai 700. Atau sampai kelipatan tidak ada seorang pun yang tahu kecuali siapa? Allah. Karena apa? Allah sangat menghargai kebersihan niat seseorang. Jadi niat yang tulus, niat yang ikhlas, niat yang bersih itulah yang menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala tersebut. Nah, sehingga nilai moralitas yang perlu kita bangun di sini adalah bagaimana kita berlatih ya menjadi orang yang tulus. Karena yang kita lihat itu adalah balasan dari Allah. Ya, bukan balasan dari siapa? Manusia. Tetapi yang namanya manusia itu selalu berharap pujian manusia. Masa sih kamu nggak menghargai saya? Hargai saya dong, sedikit aja lah, nggak usah banyak-banyak. Pengen dihargai. Berapa harganya, Mas? Ya. Jadi Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu karunia Allah yang sangat besar ketika Allah melipat gandakan kebaikan itu. Nah, sehingga dengan demikian ada motivasi bagi siapapun untuk terus meningkatkan apa? Kebaikan. Namun ada juga yang harus berhati-hati. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala telah melipat gandakan pahala kebaikan itu, tapi bisa jadi itu hapus hanya dengan 1 perbuatan. Yaitu apa? Syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu menyekutukan Allah, maka seluruh pahala amalmu dihapus oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik.
Gitu. Nauzubillah min dzalik. Maka berhati-hati perilaku-perilaku kesyirikan itu karena bisa apa? Menghapus. Jadi perilaku kesyirikan itu bisa menghapus. Nah, oleh karena itu monggo ini menjadi motivasi bagi kita semuanya ya untuk tetap berada di dalam kebaikan dan berhati-hati ya agar tidak menghancurkan pahala amal sendiri. Yaitu dengan perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan yang menyekutukan Allah salah satu diantaranya adalah riya. Ya, guyonan yang seperti bulan lalu saya sampaikan. Riya itu paling sulit dihilangkan. Ya, serius, wangel. Apalagi ketika orang itu merasa berjasa terhadap orang lain. Wah, sulit lagi itu, Mas. Biyen kowe iki ora tak bantu. Biyen. Termasuk syirik. Iya, karena merasa bahwa dia telah memberikan sesuatu. Gitu. Nah, maka itu termasuk sifat dan ciri orang-orang munafik. Ini berat sekali ini. Di akhir surat Al-Hujurat ya, di akhir surat Hujurat itu ada ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala begini, yamunnuna alaikum an aslamu. Ya. Jadi orang-orang munafik itu merasa bahwa dengan keislamannya itu dia telah berbuat jasa terhadap Islam. Jadi yamunnuna alaikum an aslamu. Tapi dijawab oleh Allah, qul la tamunnu alayya islamakum. Kalian jangan merasa bahwa dengan masuk Islamnya kalian telah berjasa. Walakinnallahu wallahu ya. Tetapi Allah lah yang memberikan apa? Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Justru Allah lah yang telah memberikan anugerah kepada kalian. Kalau kita bisa melakukan perbuatan baik kepada orang lain, itu karena anugerah Allah sehingga kita bisa melakukan kebaikan itu, bukan karena kita. Gitu. Tetapi kebanyakan orang merasa bahwa itu ada jasa dirinya. Oh, kalau bukan dia, wah Indonesia ini hancur ini. Misalnya. Kalau bukan saya, ini Bakasmas nggak jalan ini. Nah, kalimat-kalimat itu, ya, ketika muncul dalam diri itulah riya, ujub, sum'ah gitu. Maka seluruh pahala kebaikan itu dihapus oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka jangan pernah kita merasa berjasa kepada siapapun. Ya, sekalipun itu keluarga sendiri, sekalipun itu anak sendiri, sekalipun itu kepada istri atau pasangan hidup sendiri, tidak boleh. Ya. Karena memang itu kewajiban dan keniscayaan yang harus dilakukan. Ya, sehingga kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, ya, pelakunya itu tidak boleh merasa bahwa dia telah memberikan apa? Kebaikan, karena Allah lah yang telah memberikan apa? Kebaikan. Yamunnuna alaikum an aslamu. Jadi mereka itu merasa telah memberikan anugerah kepada kalian sebab keislaman mereka. Ya, tapi dijawab oleh Allah, qul la tamunnu alayya islamakum. Kalian jangan merasa bahwa kalian telah memberikan anugerah kepadaku sebab keislaman kalian. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tapi justru Allah lah yang telah memberikan anugerah kepada kalian. Jadi sesungguhnya kita bisa melakukan kebaikan. Ya, itu adalah semata-mata karena apa? Anugerahnya Allah. Ya, bukan karena kehebatan kita. Ya, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita. Tapi semata-mata itu adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kemudian yang kelima terakhir dari pembahasan hadis ini, ya, mengenai tentang kebaikan dan keburukan yang memiliki dampak dalam hidup. Ya, kalau orang melakukan keburukan, dampaknya itu juga buruk. Tapi kalau orang melakukan kebaikan, dampaknya insya Allah baik. Maka ada ayat dalam Al-Quran, wal aqibatu lil muttaqin.
Akibat baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, tinggal kita kepingin masa yang akan datang atau istilahnya masa depan kita itu seperti apa, bagaimana. Itu tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Nah, kalau ada pepatah Jawa, menungso ki ngunduh wonge pakerti. Orang itu akan memanen apa yang sudah ia lakukan. Demikian pula kita dalam hidup. Apa yang kita lakukan itu akan menjadikan panen di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja panen itu ada kalanya panen itu bagus, ada tidak. Panen itu betul-betul panen yang memberikan manfaat bagi pemiliknya, atau kadang-kala panen itu tapi tidak ada apa-apanya. Gitu. Kenapa kok tidak apa-apanya? Itu tadi karena riya, ujub, sum'ah tadi itu. Dia merasa mendapatkan pahala yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata ia tidak punya apa? Apapun. Ia tidak mendapatkan apapun sedikit pun kebaikan itu. Coba antum bayangkan. Orang telah berjuang melakukan kebaikan, tapi ia tidak mendapatkan apapun dari kebaikan itu. Sungguh itulah kesedihan yang luar biasa. Tapi kebahagiaan yang paripurna adalah ketika seseorang melakukan kebaikan, ia bisa terus bersama dengan kebaikan itu, mendapatkan pahala dari kebaikan itu, dan mendapatkan kebahagiaan sebab kebaikan itu. Nah, sehingga kebaikan itu letaknya bukan kepada kebendaan, tapi letaknya adalah fil qalb, ya, di dalam hati, apa yang dirasa. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang asahan batinnya itu bagus. Ya, tapi bagi mereka yang asahan batinnya itu jelek, ya dia tidak akan punya makna apapun. Sehingga hidup itu ya ibaratnya orang mengatakan udahlah mengalir aja gitu. Ya, mengalir gitu. Ya. Apa? Kan kita suka begitu ya. Enggak punya cita-cita, enggak. Terus gimana? Ya mengalir aja lah hidup itu. Itu kalimat itu tuh tipis antara pasrah, tawakal, atau karena tidak punya kepercayaan diri gitu. Ya kan? Jadi kadang-kala ya hidupnya begitu. Ya, kita dalam menghadapi semua problem itu kadang-kala kita merasa mampu, kadang-kala kita tidak merasa mampu. Nek merasa mampu, luar biasa. Wah, kesana kemari, ya kan? Tapi kalau tidak merasa mampu, apa yang dia lakukan? Ya cukup diam aja di rumah. Nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, sebenarnya dua perbuatan itu tidak benar. Merasa mampu atau merasa tidak mampu. Orang harus membuktikan realnya. Sebenarnya dia mampu ataukah tidak. Nah, sehingga dalam konteks amal itu akan memberikan buah dampak positifnya. Ya, nah maka di sini Allah katakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian melakukan kebaikan, maka balasan kebaikan itu ada pada kalian. Tapi ketika kalian melakukan keburukan, maka balasan keburukan juga akan menimpa kepada kalian. Jadi kita tergantung mana yang akan kita lakukan. Nah, semuanya tercatat di sisi Allah. Maka tadi dikatakan innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Ya, jadi Allah itu mencatat kebaikan dan keburukan apapun jenis dan bentuknya, ya, yang dilakukan oleh seorang manusia. Nah, itu jadi ada suasana muraqabatullah, ya, merasa diawasi oleh Allah di satu sisi. Ini juga merupakan tahdzir, peringatan bagi kita semuanya. Ya, minimal ada satu ungkapan kaidah niatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya.